Orang dulu beda sama orang sekarang. Kalau orang dulu mah ya Allah dapat rezeki berapa aja mah boleh, alhamdulillah. Istri sekarang banyak nuntut, gaji kemarin sekian kenapa sekarang sekian? Betul nggak? Kenapa begitu? Urusan rezeki siapa yang kasih? Kenapa mintanya sama suami? Mintanya sama Allah, tapi doanya di samping suami. Ya Allah berikan rezeki kami yang banyak lewat suami saya. Samping telinga ngomong kalau lagi tidur juga. Ya Allah lipstik beak. Itu suami pasti mimpinya nggak bagus. Rumah tangga itu dijalanin, bukan dipikirin. Betul nggak? Jalanin rumah tangga. Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga, ya wajar. Kita jalan aja kadang suka ada yang bolong jalanan. Betul? Saat dimana kerikil itu ada, itu pembelajaran bagaimana caranya kerikil itu hilang. Ambil sapu, singkirin. Jangan ditimbun, bakal jadi gede. Orang lewat susah. Yang namanya rumah tangga itu jalanin. Jalanin semata karena apa? Karena Allah, cari ridho, selamat, imannya juga dipakai. Yang namanya manusia itu ditegur lewat perkataan Allah. Takwanya yang diingetin. Kenapa? Karena pernikahan itu wajib dijalani dengan ketakwaan, dengan ibadah kepada Allah. Suami istri kalau jalan ibadah sama-sama di hadapan Allah dengan mencari keridhaan Allah, selamat rumah tangga kita ibu bapak. Selamat. Ibu bikin kopi, ridho. Ya Allah, saya ingin bikinin kopi buat suami saya. Jangan dicampur sianida. Pahit. Bikin karena ridho, kehidupannya apapun senyum. Tadi saya bilang, jangan takut saat nanti setelah pernikahan, rezeki kalau Allah lagi kurangin, terima aja. Ujiannya tuh di dalam hidup kita. Itu ujian pertama. Kadang ada pernah dengar nggak orang baru nikah 2 bulan 3 bulan cerai? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena tidak menerima hasil apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah udah jamin di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ada jalan keluar. Gak mungkin setiap jalan keluar itu buntu, gak mungkin. Allah menetapkan satu ujian kepada setiap hamba, pasti hamba itu punya kekuatan. Allah nggak jahat kayak kita. Kadang kita nyuruh orang seenak-enaknya, itu orang nggak mampu juga kita harus wajibin. Tapi kalau Allah memerintahkan kita karena tahu Allah ini manusia ini mampu, ini orang tahu cara jalan keluarnya, Allah kasih jalan keluarnya. Wa wajadaka dhalam fahada. Allah kasih petunjuk di dalam kehidupan. Ini ayat buat siapa? Nabi SAW. Saat Nabi berjumpa dengan 2 arah, harus kemana? Ke kanan kah? Lurus kah? Ke kiri kah? Kemana? Tapi Allah kasih petunjuk jalan. Makanya di dalam rumah tangga petunjuk itu wajib kita cari. Bagaimana caranya? Tahajud jangan ditinggalin, sholat duha jangan ditinggalin, sholat taubat, hajat, minta sama Allah. Kenapa? Saat seorang istri sujud, saat seorang suami sujud, ini akan mendapatkan pandangan kasih sayang oleh Allah. Insya keluarganya pasti sakinah, aman, tenang. Yang kedua, mawaddah. Mau apapun kendala di dalam rumah tangga tetap ngegemesin. Tahu ngegemesin? Bercanda tuh di dalam rumah tangga harus. Suami istri jangan tegang-tegang. Cuman nanya gaji berapa sekarang? Lu berapa? Gue sekian. Banyakan gua. Jangan. Saling.
Bercanda bagaimana? Sekiranya yang dilihat istri suka, suami suka. Ada kisah ini, Sayyidina Ali karamallahu wajha, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada konflik saat Siti Fatimah berbicara. Saat Siti Fatimah berbicara itu, Sayyidina Ali ngerasa tersinggung. Wajahnya berubah. Gak senang. Tapi gak berani untuk ngucapin Sayyidina Ali. Kenapa? Karena memandang, ya Allah, ini anaknya Nabi. Saya marah, saya takut dosa. Enggak dibicarain, tapi masang wajah berubah. Siti Fatimah sadar, salah ucapan saya, minta maaf. Langsung minta maaf sama suami. Enggak dijawab, keliling sambil nari-nari. Sambil nari-nari. Begitu selesai nari-nari, bikin lucuan, sampai Sayyidina Ali tertawa, senyum. Maka disitulah Siti Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi nih saya ngerasa ada salah bicara sama suami saya. Langsung mukanya berubah, Nabi ikut berubah. Belum selesai bicaranya Siti Fatimah, Nabi juga berubah. Kenapa? Hei, engkau tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, engkau akan dilaknat oleh Allah. Tar dulu, saya sudah berhasil membuatnya dia tersenyum. Apa yang kau lakukan? Saya menari-nari, entah berapa puluh kali saya keliling-keliling di depan wajahnya, sampai keluar senyuman. Apa kata Nabi? Maka saat dia tersenyum, Allah buka pintu surga untukmu, maka Allah kembali ridha kepadamu. Pak, Bapak, esok kalau istri marah-marah, panggil topeng monyet, suruh main, suruh dia joget di depan kita. Jangan malu, Bu. Ibu punya salah, ngomong minta maaf. Nggak tahu salahnya di mana, tetap minta maaf. Bib, kalau yang salah suami, tegur baik-baik. Jangan didiemin sehari, 2 hari, 3 hari. Ini bahaya. Ini kadang di rumah tangga suka begitu tuh. Kadang kalau lagi ribut rumah tangga, main diem-dieman. Saya lagi bingung, ada suami istri kalau ribut diem-dieman. Lu tinggal serumah, lu diem-dieman, lu kayak anak kos. Yang namanya masalah di dalam rumah tangga, obrolin. Jangan didiemin. Kenapa? Itu akan menjadi bom waktu. Setan gosok tuh hati kita. Setan masuk ke dalam pikiran nih, kuping kita dibisikin terus. Jangan dikasih maaf, jangan, gak usah perlu minta maaf, jangan dimaafin. Itu pasti syaitan akan ikut campur. Kenapa? Syaitan gak bakal pernah terima ngelihat rumah tangga utuh karena cari ridha Allah. Syaitan gak bakal diam. Siti Hawa, Nabi Adam, romantisnya setengah mati. Romantisnya setengah mati. Laki-laki digoda karena siapa? Nabi Adam. Kita sampai hidup di dunia, Nabi Adam dirayu sama seorang istri yang bernama Siti Hawa. Coba ambil buahnya, tapi Allah bilang gak apa-apa, kan gak dimakan, dipegang aja. Dapat rayuan, Allah murka. Allah udah bilang jangan makan, jangan, gak deketin aja, jangan. Dipetik baru sampai di gigi, Allah murka, diturunin ke dunia. Coba kalau Nabi Adam gak makan, nggak ngedeketin, kita hidup di sorga semuanya ini. Tapi kadang manusia suka nuntut macem-macem sama Allah. Kalau lu mau nuntut, nuntutnya Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, kita jadi ada di walahar. Aturan kan kita di sorga semuanya ada. Gak capek-capek kerja, capek-capek nulis CV, ngajuin, kadang diterima, kadang kagak. S1 cleaning service. Kadang begitu. Kalau kita hidup di sorga kan nikmat, tapi inilah bagaimana kita bisa kembali ke dalam surga. Ujian dalam hidup itu yang membuat kita kuat di dalam iman kehadapan Allah. Suami mah perintahnya dikit, cuman ngasih nafkah yang halal, memberikan satu kebaikan, jangan mencontohkan suatu keburukan. Itu tugas suami. Istri pasar, masak, sajiin makanan, betul, ngurusin anak, rapihin rumah, betul, nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Banyak nggak kerjaannya?
Emang elu tugasnya. Terus fungsinya suami ringanin beban istrinya, itu suami. Yang namanya suami kalau lagi istri nyuci, suami yang ngejemur. Emang nggak ada suami yang begitu di sini? Nggak ada. Tukar tambah, Bu. Suami angkatin jemuran, istri yang nyetrika. Gak ada. Suami yang ke pasar, istri yang masak. Gak ada. Ya derita lu dah. Ngeringanin beban istri itu salah satu pahala untuk suami. Minimal saat istri lelah, pundak kita berharga, Pak, buat istri. Saat istri mengadu, yang aku capek hari ini, sini saya. Sini. Gak ada yang begitu, gak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu tuh. Lah ngapa lu? Lah bini-bini gua. Ini fungsinya mawaddah, saling manja, gemesin. Tuh tingkah laku yang begitu aja ibu pada teriak. Kenapa? Gemes banget begitu. Yang ketiga, warahmah. Hibur kehidupannya dengan kasih sayang. Pegangan tangan, rahmat. Allah turunin kasih sayangnya. Rontok dosa kecilnya. Pandangan-pandangan mata, cintanya makin tumbuh. Tapi Pak, jujur kita jadi suami banyak ngedoain istri. Istri belum tentu doain kita, Pak. Lah emang benar. Pak, boleh dipercaya mau enggak, Bapak ntar tidur pandangan-pandangan mata. Yang namanya suami ngelihat istri, pasti di dalam hatinya, ya Allah, istri saya capek dari pagi sampai gini hari, belum ngurusin saya, belum apa-apa, ya Allah, kesian. Jadiin semuanya capeknya, lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu, ya Allah. Itu suami doanya. Kalau istri ngelihat kita, Pak, lagi tidur pandang-pandangan, ya elah, laki gue begini banget, mana mata belok, hidung pesek, hitam, hidup lagi. Tuh istri begitu. Tapi ingat, Pak, semua apa yang dilakukan oleh seorang istri contoh dari suaminya. Bapak mau lihat istri wangi, Bapak juga tampil wangi dong. Ya, jangan tiap hari pakainya 1000 bunga, 1000 bunga, 1000 bunga. Istri juga enak pakai yang kerenan gitu. Hahaha. Betul kan, Bu? Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi di depan suami. Lu mah kagak. Mana apek, bore mason, cap kampak, GPU, kan? Bu, jangan lu dah, Mayang aja. Mayang, ini kan malam pertama nih, cie. Yusuf, iya. Yeah. Ini dalam hatinya, Habib udahan ke. Mayang, tampilnya sebagaimana pengantin baru terus sampai mati menjadi pengantin baru. Ya, minimal kalau tidur nggak males pakai bedak, pakai lipstik. Ya, Sup ngomong, yang aku paling suka deh ngelihat kamu kayak gini. Puji. Seorang istri itu paling seneng, Sup, kalau dipuji. Yang hidung kamu tuh kayak baskom.
sanjung istri. Yang Nabi sering sanjung istri, disanjungkan sama Nabi kan. Disanjung Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong, nih masalahnya orang hitam legem. Mana merahnya? Ya minimal kan dipanggil manis kan bisa. Sweetie kan bisa. Jangan dipanggil Blacky. Jangan. Karena kasih sayang itu timbul juga dari panggilan. Jujur, Pak, maaf, Bapak kalau dipanggil Sia gahar nggak? Kesel nggak? Dibilang manehna? Kesel nggak? Saya ini seorang kepala rumah tangga, hargain saya. Coba kalau suami dipanggil sayang, besok uang jajan nambah, Bu. Dan laki-laki juga sadar diri, wajib ngasih tahu sama istri. Lihat Rasulullah nyanjung Siti Fatimah, Siti Aisyah saat lagi sholat. Siti Aisyah, Rasulullah lewat. Ya Allah, terima amal ibadah Aisyah. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Doa di hadapan Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi sholat. Begitu selesai sholat langsung kabur. Ya Rasulullah, tadi aku dengar engkau doakan aku. Iya ya Aisyah. Gimana perasaannya? Wah, senang. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata doanya Nabi Muhammad tetap buat umat. Kebahagiaan siapa? Umat. Makanya orang yang menikah itu mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, yang namanya suami nikah jangan banyak aturan. Suami mau nikah lagi, kasih. Emang apa? Perih. Lebih perih suami ngelihat lo cemberut mulu. Betul Pak? Pulang dari pagi sampai sore ngelihat istri udah begitu aja modelnya, dari mulai bangun tidur sampai sore begitu. Muka demek, rambut berminyak. Begitu dicium, ya Allah, bau kompor. Bu, mau suami betah di rumah mau? Yang rapi dong. Kelihatan suami bakal pulang kapan? Mandi, rapi, bersih. Saat ngadepin suami, suami pulang ngelihat istri cantik, ya Allah, itu capek ditinggal di pagar, Bu. Nggak diajak masuk capeknya. Mah, kemon. Nggak ada capek. Kalau ini sudah di rahmahnya ini kita jalanin, inilah yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau ini nggak ada, iman nggak ada, siap, rumah jadi neraka. Rumah jadi neraka. Ibu bapak romantis suami istri, anak ngelihat senang, anak pasti akan contoh kelak nantinya dia bersama suami atau istrinya akan sama sebagaimana rasa kasih sayang yang dicurahkan oleh pasangan ibu dan bapaknya. Kalau anak tiap hari ngelihat orang tua ribut, besok anak begitu juga. Apalagi kalau ada bapak kasar sama istri. Nah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, besok tuh anak kalau udah gede, punya psikologinya berubah, takut sama laki-laki, dia akan cari pasangan perempuan. Lah emang udah banyak sekarang yang begitu. Sebenarnya itu faktornya bukan hanya itu. Yang kedua, ada salah sama siapa dia bermainnya, sama siapa dia berkawannya. Makanya rumah tangga itu diisi dalamnya dengan iman, kenalin Allah sama nabinya, maka rumah tangga akan berkah. Ini ibu kagak sholat, bapak enggak sholat, anak dituntut untuk hafal Quran, kan PA. Nah ibadah ya, jangan bikin ibu bapak masuk ke dalam neraka. Nah lu yang mau dinerakain. Kadang orang tua juga suka egois. Dia ngarepin ini anak bisa nyelamatin dia, sekarang hidupnya dia semau-maunya.
dikasih kenal anak kepada Allah sama Nabi, itu yang bikin tenang. Bapak ibu enak ibadah, ibu enak pengajian, anak terlepas rambutnya, kelihatan sama yang bukan mahramnya. Hati-hati, ini anak perempuan begini, cukup dengan satu helai bawa masuk 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya, pamannya, baik itu dari ibu atau dari bapak, suaminya, anak laki-lakinya. Jangan jadi aman. Makanya saya selalu mengatakan, saat proses pemakaman, simak baik-baik. Untuk para alim ulama, para kiai, para asatid, saya ingin menyampaikan, untuk prosesi pemakaman, perempuan dilarang ikut di dalam proses pemakaman. Ngaji, makanya ngaji. Jujur kiai, jujur ustaz, ustazah, benar. Ini yang masih menggunakan tradisi ini cuma para habaib sama syarifah. Sekarang proses pemakaman, saat keranda jenazah dibawa, perempuan ikut di belakang. Saat perempuan atau si jenazah ingin diproses masuk ke dalam liang lahat, perempuan pada ngejejer di dekat lubangnya. Hati-hati, yang namanya perempuan itu banyak larangannya. Tangan terbuka segini, ini aurat. Ibu yang ngebuka aurat, jenazah yang disiksa. Ini tolong Pak diumumin. Pak Kepala Desa boleh bikin surat untuk setiap masjid sama musola. Perempuan dilarang ikut. Bib, ini ibu saya, bodoh amat. Habib, ini bapak saya, kumaha aing bae. Nggak boleh. Jangan. Kenapa? Ini akan menjadi satu siksaan. Selesai proses pemakaman, laki-laki keluar, perempuan mau silahkan, mau ziarah, nggak dilarang. Tapi saat prosesnya jangan. Kenapa? Bikin repot. Belum nangis kayak orang gila. Bapak, ibu. Kalau suami yang meninggal nggak begitu nangisnya. Ya, jangan tinggalin saya. Buaya. Apalagi warisan banyak, senyum. Yang tenang ya yang. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya yang. Tuh kalau duitnya banyak. Ada laki-laki lihat, ini siapa nih yang nangis-nangis ngegerung-gerung? Oh, ini istrinya. Jandanya boleh juga nih. Ajang jodoh di depan pemakaman. Hati-hati ya. Kiai, Ustadz, tolong ini diumumkan di setiap majlis-majlis taklim. Ya Bu ya. Ya Bu. Ibu sayang nggak sama jenazah? Mau dia saudara, mau dia adik, mau dia siapa, biarin. Yang urus biar orang yang mahramnya laki-laki. Emang ibu ikut gali kubur? Ibu ikut nguruk? Ibu ikut ngapain? Nontonin aja Habib. Emang perempuan tuh banyak keponya. Entar tuh dia di atas makam nanya, itu diapain? Tuh jenazah bisa jawab, kamu nanya. Bahaya ya. Jangan ya Bu ya. Mulai sekarang nggak boleh ikut lagi, insya Allah. Nanti kalau suatu saat, mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang, sehat afiah untuk ibadah kepada Allah, amin ya rabbal. Allahumma, entah keluarga kita yang meninggal, biarin aja, biarin sampai selesai. Mau ikut ke pemakaman boleh, tapi nunggu selesai proses, laki-laki keluar, perempuan baru masuk. Ya, ikut situ. Mau tebar bunga silahkan, ya, mau naruh air mawar silahkan, nggak apa-apa. Tapi saat proses, perempuan jangan ada yang ikut. Kenapa? Ini yang akan menjadi penyebab siksaan untuk ahlil kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena perempuan itu banyak larangannya. Paham ya? Insya kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.